Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Dian Eka Amrina, SPD MPD. Baiklah teman-teman sekalian, langsung saja di sini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Sekolah Online terhadap bertambah sulitnya siswa memahami pelajaran ekonomi. Nah, alasan saya yaitu Indonesia merupakan salah satu negara yang mendapatkan salah satu dampak dari COVID-19 ini. Salah satunya di bidang pendidikan. Hal tersebut membuat negara ini melakukan pelaksanaan proses belajar mengajar secara daring atau online. Pelaksanaan belajar mengajar dilakukan secara daring dikarenakan agar kesehatan para siswa dan pihak lainnya tetap terjaga dan proses belajar mengajar tetap bisa dilaksanakan. Namun, karena sistem online atau daring ini tidak biasa dilakukan di Indonesia, maka hal tersebut membuat para murid harus beradaptasi dengan keadaan di mana hal tersebut tidaklah mudah, termasuk memahami pelajaran ekonomi. Belum lagi terkendala sinyal dan lainnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebenaran hal tersebut, yaitu sekolah online membuat beberapa siswa mengalami kesulitan pelajaran ekonomi dan menampung aspirasi dari siswa. Variabel penelitian independen, yaitu sekolah online. Variabel dependennya, yaitu bertambah sulitnya siswa memahami pelajaran ekonomi. Adapun rumusan masalahnya yaitu adakah pengaruh sekolah online dengan bertambah sulitnya siswa memahami pelajaran mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Palembang. Baik, masuk pada kajian teori. Pengertian hasil belajar adalah sebuah proses kompleks yang di dalamnya terkandung beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut adalah bertambahnya jumlah pengetahuan, adanya kemampuan mengingat dan mereproduksi, ada penerapan pengetahuan, menyimpulkan makna, menafsirkan dan mengkaitkan dengan realita, dan adanya perubahan sebagai pribadi. Tipe-tipe hasil belajar. 1. Tipe hasil belajar bidang kognitif, yaitu tipe hasil belajar pengetahuan hafalan, tipe hasil belajar pemahaman, tipe hasil belajar penerapan, tipe hasil belajar analisis, tipe hasil belajar sintesis, dan tipe hasil belajar evaluasi. Yang kedua, tipe hasil belajar bidang efektif, yaitu receiving atau attending, yaitu semacam kepekaan dalam menerima rangsangan atau stimulasi dari luar yang datang pada siswa, baik dalam bentuk masalah situasi atau gejala. Yang kedua, responden. Lalu ada valuing atau penilaian, organisasi, dan karakteristik nilai. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. 1. Faktor internal. Faktor internal adalah faktor dari dalam diri siswa, yaitu kecakapan, minat, bakat, usaha, motivasi, perhatian, kelemahan, kesehatan, dan kebiasaan siswa. Salah satu hal penting dalam kegiatan belajar yang harus ditanamkan dalam diri siswa bahwa belajar yang dilakukan merupakan kebutuhan diri. Dan yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor dari luar diri siswa, diantaranya yaitu lingkungan fisik dan non-fisik atau belajar, termasuk suasana kelas, dalam kelas seperti riang gembira, menyenangkan, lingkungan sosial budaya, lingkungan keluarga, program sekolah, atau termasuk dukungan komitmen sekolah, guru, pelaksanaan belajar, dan teman sekolah. Pembelajaran online pertama kali dikenal karena pengaruh dari perkembangan pembelajaran berbasis teknologi atau electronic e-learning
yang dikenalkan oleh Universitas Illinois melalui sistem pembelajaran berbasis komputer oleh Hardianto. Online atau e-learning merupakan suatu sistem yang dapat memfasilitasi siswa lebih luas, lebih banyak, dan bervariasi. Melalui fasilitas yang disediakan oleh sistem tersebut, siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja tanpa terbatas oleh jarak dan ruang waktu. Materi pembelajaran yang dipelajari lebih bervariasi, tidak hanya dalam bentuk verbal, melainkan juga bervariasi seperti visual, audio, dan secara umum, pembelajaran online sangat berbeda dengan pembelajaran secara konvensional atau offline. Pembelajaran online lebih menekankan siswa pada kejelian dan ketelitian siswa dalam menerima dan mengelola informasi yang disajikan secara online. Rumusan hipotesis, yaitu bertambah sulitnya para siswa dalam menangkap atau memahami suatu pelajaran yang diberikan oleh guru. Metode penelitian. 1. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah sekolah SMA Negeri 1 Palembang. A. Populasi penelitian. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah regenerasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan berkarakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Palembang. B. Sampel penelitian. Menurut Sugiono, sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jadi dalam penelitian ini, peneliti tidak mungkin mengambil sampel dari semua siswa yang berjumlah kurang lebih 1.152 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan probably sampling dengan simple random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak dari populasi karena populasi dianggap homogen. Adapun menurut Arikanto, apabila jumlah subjeknya kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua, sehingga peneliti merupakan penelitian populasi. Tetapi apabila jumlahnya lebih besar, maka diambil sebanyak 10-15% atau 20-25% atau lebih. Siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Palembang berjumlah kurang lebih 464 orang. Jumlah sampel yang ditentukan sebanyak 20% dari populasi. Oleh karena itu, jumlah sampelnya adalah 15 bagi 100 dikali 464 sama dengan 70 siswa. Pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiono, penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivis, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif, statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis. Metode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi korelasional. Alasan saya menggunakan metode studi korelasional ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antar kedua variabel, yaitu sekolah online terhadap bertambah sulitnya siswa memahami pelajaran dan diharapkan mampu memaparkan dan menguji melalui angket untuk memahami hasil penelitian yang dilakukan. Operasionalisasi variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu sekolah online. Sekolah online adalah kondisi di mana suatu kegiatan proses belajar mengajar dilaksanakan di rumah atau bukan di sekolah.
Sekolah online lebih menekankan pada ketelitian atau kejelian siswa agar dapat memahami materi yang diberikan oleh pengajar. Dan yang kedua, variabel dependent, yaitu peneliti ini yaitu semakin sulit siswa memahami pelajaran ekonomi, yaitu merupakan suatu hasil dari pemahaman yang diperoleh selama proses belajar yang diberikan oleh pengajar. Prosedur penelitian. Prosedur penelitian atau langkah-langkah peneliti bertujuan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitiannya. Prosedur ini terbagi menjadi 5 tahap, yaitu tahap pra-penelitian, tahap penyusunan instrumen, uji coba instrumen, tahap perizinan penelitian, dan tahap pelaksanaan penelitian. Adapun prosedur penelitian Tahap pra-penelitian. 1. Peneliti mengajukan surat izin penelitian kepada Ketua Jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas PGRI Palembang. Yang kedua, setelah mendapatkan izin dari Ketua Pendidikan Akuntansi, peneliti mengajukan izin kepada Bapak Pembantu Dekan 1 Universitas PGRI Palembang selaku bagian dari pertanggungjawaban dalam bidang akademik. Dan yang ketiga, mengajukan izin pra-penelitian kepada bagian hubungan masyarakat SMA Negeri 1 Palembang atau rekomendasi dari Pembantu Dekan 1 FKIP Universitas PGRI Palembang. Dan yang keempat, melakukan pra-penelitian dengan menggunakan angket yang diberikan kepada siswa. 2. Tahap penyusunan instrumen. Pada tahap penyusunan instrumen ini, peneliti menggunakan instrumen angket. Angket dibuat berdasarkan variabel yang telah ditentukan dengan sejumlah pertanyaan dengan jenis angket tertutup dan skala liter. Teknik pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian, dibutuhkan teknik pengumpulan data yang digunakan seperti angket. Teknik pengelolaan dan analisis data. Teknik pengelolaan data. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan pengelolaan data dengan tahap-tahap sebagai berikut. A. Memeriksa kelengkapan dan kejelasan data dari angket sebagai instrumen pokok. B. Memberikan skor terhadap data yang diperoleh dari angket. C. Menyajikan data dalam bentuk tabel. Selanjutnya, teknik analisis data. Menggunakan analisis korelasi produk momen. Dilakukan untuk mengetahui hubungan antar variabel. Baik, sekian pemaparan proposal penelitian saya. Saya Reza Trihandayani, mohon maaf jika ada salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.